Jadi hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Ferry Irawan ingin menyampaikan, ya, membuka fakta yang sebenarnya terjadi, di mana opini-opini yang berkembang atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan adalah tidak berdasar. Hari ini kami akan buka. Tentunya kita ketahui bahwa peristiwa Januari 2023 itu di mana klien kami, ya, dituduhkan adalah seorang suami yang pelaku KDRT berat, ya, yang dimana nanti akan kita bahas juga mengenai putusan hukum, ya, yang sudah inkrah, apakah masuk kategori yang bisa dikatakan KDRT berat. Lalu kedua, ini juga sangat penting bahwa seorang Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan diolok-olok seolah-olah Ferry Irawan ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya bisa minta uang pulsa, uang buat naik Grab, ya, seperti yang saya lihat di video dan kita ketahui semua, ada seorang oknum advokat tua yang menyatakan demikian terhadap klien kami. Maka hari ini kami dengan segala bukti pastinya akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu sama sekali tidak benar. Makanya saya juga menghimbau untuk orang, ya, atau oknum advokat tua yang katanya sudah puluhan tahun jadi pengacara, harusnya kalau sebelum tampil, ya, pansos di media itu diteliti dulu. Apa sih kata kliennya? Mana buktinya? Seperti dari awal saya sudah sampaikan ke Mas Ferry sebelum saya pegang perkaranya. Mas Ferry punya bukti apa? Orang di luar bilang Mas Ferry nggak beri nafkah, Mas Ferry laki-laki yang tidak bermodal. Punya buktinya apa? Lalu Mas Ferry sampaikan ke saya, ini bro buktinya. Setelah saya lihat buktinya baru, ya. Dan mungkin saja kenapa hari ini begitu penting kami rasa untuk pemulihan nama baik Mas Ferry, karena sampai detik ini masyarakat mungkin saja, ya, masih terpengaruh dengan opini-opini publik yang dibangun oleh pihak mereka kemarin. Ya, maka hari ini betul-betul saya, Mas Ferry dan Bang Nahak akan menyajikan fakta, bukan katanya, tapi fakta. Seorang pengacara itu harus bicaranya fakta, jangan bicara katanya atau kata klien saya atau membangun opini publik. Kita bahas satu-satu, ya. Pertama, kita mau membahas masalah ada, ya, opini yang terbentuk Mas Ferry ini tidak memberikan nafkah atau istilahnya laki-laki yang tidak berpenghasilan. Perlu diketahui kami memiliki bukti rekam digital yang valid, tentunya berkaitan dengan perbankan, ya. Nanti Mas Ferry bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menikah, ya, sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan, ya, hasil daripada apa Mas waktu itu? Syutingnya, ya. Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah memberikan istilahnya apa tuh, jasa, ya, pendapatan yang didapat oleh Mas Ferry untuk calon, ya, waktu ini calon, ya, calon istrinya. Mungkin Mas Ferry bisa jelaskan, ya. Kebetulan waktu itu saya habis syuting sama salah satu PH ke Bali Putra Production. Dan alhamdulillah ya, semua pendapatan saya berikan pada calon saya waktu itu. Itu hasil syuting, ya. Itu riset atau gimana, Mas? Kenapa? Riset atau
Per episode. Iya, ini episode. Berikutnya juga di sini ya, kita menyajikan bukti bahwa ada perjanjian kerjasama nih antara sebuah PT dan Ferry Irawan Kusuma ya, terkait dengan promosi ya Mas ya. Selasa 12 Juli 2022, yang dimana di surat perjanjian kerjasama ini diatur dalam pasal 3 biaya kerjasama. Para pihak sepakat bahwa untuk kegiatan pemasaran media sosial yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak pertama akan membayarkan, pihak pertama si PT ya, pihak pertama itu PT, pihak pertama akan membayarkan jasa kepada pihak kedua, dalam hal ini Mas Ferry Irawan, senilai 60 juta rupiah sebagai imbalan jasa. Ya. Imbalan jasa akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan termin pembayaran sebagai berikut. A. Pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta rupiah pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak. Ya. B. Pelunasan sebesar 30 juta rupiah akan dibayarkan setelah postingan ke-30 yang dibuktikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Jadi total ada 60 juta ya, hasil daripada kerjasamanya Mas Ferry dengan salah satu perusahaan, yang dimana pembayaran imbalan jasa akan ditransfer oleh pihak pertama ke pihak kedua melalui rekening, ya, melalui rekening Bank Mandiri atas nama Vena Melinda. Ya, mungkin Mas bisa kasih lihat. Berarti bukan ke rekening Ferry Irawan ya Pak? Jadi ya, kalau ada oknum pengacara tua yang bilang Mas Ferry ini minta duit Grab, minta duit pulsa, atau minta duit jajan, ya memang semua hasil yang didapat oleh hasil kerja keringatnya Mas Ferry masuk ke rekening istrinya. Kalau saya rasa wajar, saya pun juga suka minta sama istri saya. Apakah itu berarti saya laki-laki mau kondo? Apakah itu berarti saya laki-laki tidak berpenghasilan? Ya, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh advokat tersebut tidak beritikat baik. Ya, hak imunitas seorang advokat itu ketika seorang advokat menangani perkara dan menjalankannya dengan itikat baik. Itikat baik itu seperti bagaimana? Meneliti dulu apa sih yang akan disampaikan ke publik supaya tidak dibilang pencemaran nama baik terhadap orang yang disangkakan. Yaitu teliti dulu punya bukti apa. Kalau kliennya bilang saya nggak dikasih nafkah atau laki-laki itu tidak bekerja apa tidak berpenghasilan, lihat dulu alat buktinya. Lo punya bukti apa? Coba mana sini gue lihat. Jangan membangun opini publik seolah-olah seakan-akan Ferry Irawan ini laki-laki yang mau kondo, laki-laki yang tukang minta-minta, laki-laki yang tidak bisa memberikan nafkah pada istrinya gitu. Ini kan kasihan. Makanya hari ini sangat penting untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan ya kepada publik yang sudah saja atau mungkin saja masih berpikiran negatif, berpikiran buruk sangka terhadap Mas Ferry. Ah, ini laki-laki tukang KDRT, laki-laki nggak ada penghasilan, laki-laki tukang minta-minta. Gitu loh ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 2 ya. Masih banyak ini. Ini yang mana nih Mas? Ini yang 7 sama 60 juta ya? Iya, 60 juta. 7 juta sama 60 juta. Ini yang sama. Jadi tadi udah ditransfernya ke sini. Ini yang terakhir. Ya. Dan ini sangat betul-betul bukti ini ya, alat bukti transfer ini. Ini mematahkan dari semua ucapan advokat ya. Advokat tersebut bahwa dia mengatakan banyak loh, rekam digitalnya banyak, dia menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya sudah 3 bulan. Silahkan dilihat, mungkin di Google, di rekam digital masih ada. Advokat tersebut menyatakan bahwa
Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah 5 bulan, lalu diralat oleh kliennya 3 bulan, Bang. Ini faktanya. Ini faktanya bahwa apa yang dikatakan oleh advokat tersebut tidak benar. Kasih ke atas, Bang, ke atas. Ya, ke atas. Bang, sampai yang dijelaskan Bang, itu kan bukti transfer Bang. Ya, bukti transfer biar Per bulan apa? biar langsung Mas Ferry bisa jelasin. Ini per bulan Januari 2023. 2023. Di saat mereka sedang berkoar-koar karena ada satu peristiwa dugaan KDRT. Faktanya Mas Ferry masih mentransfer, ya, masih memberikan nafkah sebagai suami kepada istrinya. Itu sudah ada kejadian persoalan ya, Mas. Ya. Jadi siapa bilang, ya, siapa itu yang ngomong tidak berdasar bahwa klien kami sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah. Ini kita bicara fakta dan data, bukan bicara katanya, bukan bicara omong-omong atau membangun opini. Ya, kita bicara fakta. Ini apa, Mas? Ini udah yang kecil-kecil itu dibesarin ya. Nah, itu gimana? Ya, sampai ini juga ini Desember 2012. 16. Kan kejadian kejadian itu Januari ya, Januari 2023. Ini tanggal 16 bulan 12 ya. Coba dilihat. Desember 16 2022. Iya. Ya, artinya ini satu lagi bukti bahwa apa yang dikatakan 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dapat kita patahkan secara bukti. Bahwa tanggal berapa? 16. Tanggal 16 Desember 2022 klien kami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu loh, ya. Jadi memang kami ingin memberikan informasi sesuai dengan data, dengan fakta, bukan memberikan informasi yang kami bilang informasi sesat dan cenderung bertendensi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. Ingat sekali lagi saya bilang ya, advokat mau tua mau muda itu dilindungi undang-undang advokat ketika bekerja dengan itikat baik. Kalau seorang advokat bekerja membela kliennya, menjatuhkan lawan daripada kliennya tanpa dasar, ya, tanpa alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namanya apa? Namanya advokat itu sedang menjalankan kuasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Ini yang bulan 12 ya. Bang. Atas bang. Kanan. Ini yang dari selama syuting tidak tahu. Transfernya ini ke dia dari ruang artis manajemen langsung transfer. Ya, bacain aja informasi ini. Bacain informasi. Kan Mas hanya mengklarifikasi sesuai dengan data, tidak lebih tidak kurang. Kalau ini honor-honor selama kita syuting jadi bintang tamu. Atas boleh bang, atas Bang Ferry. Jangan boleh tahan. Di zoom dulu. Bentar, tahan dulu sebentar. Aman mas, tahan ya. Jangan bilang aman dulu sebentar di kamera dulu. Entar dulu. Tahan dulu Ferry. Nah, sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar. Ambil detailnya. Ini data-data yang rekam digitalnya jelas, ya.
yang kami anggap ini adalah alat bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien kami ini memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Ini juga. Ini juga. Ya. Di sini kita lihat tidak pantas seorang advokat menyampaikan, ya, istilahnya suami daripada kliennya, ya, merendahkan suami daripada kliennya yang katanya nggak punya duit, minta-minta ini itu. Ini kalau kita kalkulasi ya, kita akumulasi selama mereka menikah sudah jelas ratusan juta, ya, sudah jelas ratusan juta. Tadi ada 60, ini berapa? 50. Gue belum pernah baru DP. Ini baru DP ya. Artinya sangat disayangkan ya, kalau ada seorang advokat yang mengaku jam terbangnya sudah puluhan tahun tapi bisa bicara di media tanpa ada dasar, ada alat bukti. Udah cukup ya. Bang Ferry gimana Bang tanggapan Ferry tentang tudingan Yuran? Kalau saya kan dari awal sih bilang, saya sebenarnya lebih memilih untuk diam. Jadi saya sekarang tidak lagi berani untuk bicara kalau tidak ada fakta. Ya. Makanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang peduli sama saya tanpa mempunyai tendensi apapun. Seperti Bang Sunan, Bang Nahak ini, ya alhamdulillah karena saya itu bukan berteman, bukan bersahabat, tapi bersaudara sama beliau-beliau ini. Jadi kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain lah. Ya, Bang. Ya. Itu nantilah. Pokoknya kalau saya itu seperti yang disampaikan sama Bang Nahak itu benar. Saya tadinya lebih memilih untuk diam karena saya lebih fokus untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi saya juga lagi fokus sama mami, sama keluarga, fokus sama diri saya, fokus juga sama orang-orang yang menyayangi saya, mencintai saya. Ya salah satunya juga ada di sini, ada beliau-beliau ini yang selalu memperhatikan saya, care sama saya. Gitu. Makanya pada saat saya memutuskan untuk diam, ya beliau-beliau lah yang menyampaikan apa yang harus disampaikan, yang disampaikan. Kalau untuk urusan lapor-melapor, ya, kami sedang pertimbangkan, tentunya kami sedang kumpulkan alat bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa seorang advokat ketika menjalankan sesuatu pekerjaannya, menjalankan kuasanya tidak dengan itikat baik, maka di situ kekebalan imunitasnya, ya, seketika tidak berlaku lagi. Semua orang udah tahu lah, advokat yang suka gembar-gembor ngomong-ngomong soal Ferry itu siapa. Nggak perlu saya sebut, se-Indonesia juga udah tahu lah. Jadi makanya saya peringatkan, ya, jangan jadi advokat itu udah puluhan tahun tapi bicara itu tidak sesuai dengan fakta. Ya kalau memang mereka merasa punya fakta, punya bukti, ya ketemu saja sama kita. Kapan waktu dan tempatnya kita ketemu? Kita sama-sama menyajikan alat bukti. Kita kelar. Ya. Jadi ini silahkan terbuka. Kita nanti buka-bukaan. Monggo teman-teman wartawan mau meliput. Ya, silahkan mereka kalau punya bukti juga silahkan sajikan. Atau daripada berbalas pantun kita duduk sama-sama sajikan alat bukti. Lo ngomong begini lo punya bukti apa? Kita menunggu aja gimana. Ya. Ketika mereka nggak punya bukti terkait dengan apa yang kita sampaikan, terkait dengan apa yang mereka sampaikan, ya mereka sudah tahu lah konsekuensinya seperti apa. Ya. Itu biarlah sudah menjadi ranah hukumnya Bang Jeffrey. Di sini kan Bang Nahak sama Bang Sunan kan hanya mengklarifikasi. Tapi kalau soal itu sudah ada putusan pengadilan. Salah satunya ada di sini juga sama Multivision. Di situ jelas artinya ada kerugian. The Multivision. Ada nilai kontraknya juga. Ada berapa aja? Berapa kontrak yang Ada lah. dibatalin gara-gara ini? Ada satu sinetron series, terus ada juga 2 film layar lebar. Nilainya berapa Bang? Ada lah juga. Ya, pasti ratusan juta kalau itu. Ada lah juga.
Alhamdulillah saya lagi masih recovery sebenarnya. Saya lagi masih menenangkan diri dan alhamdulillah juga saya banyak yang terjadi pada diri saya, kehidupan saya, keluarga saya, tapi hal-hal yang positif ya. Salah satunya juga dari beliau-beliau ini. Cuma saya nggak tahu boleh spill apa enggak sekarang, masih belum. Jangan. Boleh, belum boleh. Itu berita yang sangat menggembirakan, berita yang sangat positif, tapi belum waktunya kata Mas. Ya pokoknya saya sekarang lebih fokus sama mami saya lah. Kasihan. Sudah Jadi- banyak berkorban akhir Jadi kita jawab pertanyaan teman-teman wartawan. Kejadian kemarin yang tidak mengenakan, ya, betul. Justru inilah, ya, sifat baik daripada Mas Ferry Irawan, yaitu selalu ingin berbagi rasa senang, rasa bahagia, pengen dia bagikan, ya, kepada orang-orang yang dia sayang, kepada pasangannya, kepada masyarakat. Begitu juga rasa yang tidak enak juga pengen dibagikan, biar adil. Kemarin Mas Ferry ngerasain gak enak, tidak menutup kemungkinan ke depan ada orang-orang yang juga merasakan hal yang sama dengan Mas Ferry. Artinya Mas Ferry ini orang baik, pengen berbagi rasa enak, rasa nggak enak, pengen dibagiin. Ya, Kalau saya jangan percaya- dijawab dulu. Oh, iya. Kalau itu saya yang jawab. Nanti sebentar udah datang belum? Ada ceweknya mas? Ada. Ada, ya. Jadi kita bicara nanti yang happy ya. Cantik Ada. nggak? Ada. Dari dunia selanjutnya juga. Mana orang? Mana panggil, bukan. Kenalin dong. Nggak ada. Udah datang belum? Nggak ada. Sudah datang. Per, Mas, mau nunggu berapa lama Per? Untuk biar ini ngomong dari kejadian Nah ini. pokoknya saya sih mengalir seperti air aja. Tidak ada target sekarang. Mas, rasa trauma apa sih yang sekarang masih menghinggapi seorang Ferry Irawan ketika kemarin? Ya kalau trauma itu kan nggak boleh ya. Ya. Jadi saya sekarang lebih berhati-hati, lebih berpikir, lebih juga meminta restu pada mami saya karena itu paling penting. Pokoknya restu. Ya. Emang yang kemarin nggak direstuin? Hah? Loh, iya kan? Tapi ada nggak? Ada cewek-cewek yang mungkin Loh sekarang justru ini saya buka nih, ya, bahwa cewek-cewek yang naksir sama klien saya Ferry ini nggak usah khawatir. Mas Ferry punya uang, ya. punya pekerjaan. Belum dinikahin saja, yang kemarin tuh udah ditransfer. Ya, ini bukti loh. Saya ngomong ada buktinya. Jadi nggak usah khawatir, perempuan-perempuan yang cantik yang naksir sama klien saya, nggak usah khawatir, saya jamin. Ini orang baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada pasangan yang dia sayangi, gitu loh. Jadi nggak ada tuh cerita Bokondo, nggak ada. Saya yang bilang nggak ada itu. Tenang aja. Oke. Oke. Terima kasih.